Halo semua, pada seri Sains Santai kali ini saya ingin coba memberikan informasi mengenai fakta-fakta yang mungkin ya masih menjadi sebuah teori Bapak Ibu ya, yang mungkin bisa menggerakkan harga saham Beris. Jadi harga saham Beris bisa naik luar biasa pada hari ini ya, pada 28 Juli naik sekitar 22%. Ini luar biasa. Itu dikarenakan karena apa? Nah, saya coba menggali dan coba memberikan informasi tersebut kepada Bapak Ibu semua. Oke, dari sisi chart juga kelihatan memang Beris ini naik dengan kuat ya, dengan volume berhasil melewati resisten kotak merah yang saya buat sebelumnya dan bertahan di atasnya Bapak Ibu ya. Oke, namun sebelum kita sampai pada proyeksi pergerakan harganya akan kemana, maka saya masuk dulu ke data-data fakta yang ingin saya sampaikan seperti itu ya. Oke, yang pertama adalah kita masuk ke sini Bapak Ibu ya. Jadi ke berita yang mengatakan bahwa BRI Syariah itu tumbuh sebesar 226% pada semester 1 2020 gitu Bapak Ibu ya. Nah, kalau kita lihat di sini berita ini dirilis keluar pada tanggal 22 Juli. Ini tidak terjadi pergerakan apa-apa pada harga saham Beris ya. Jadi kalau menurut saya pelaku pasar sudah memproyeksikan hal itu, jadi harganya sudah price in. Ya, nanti juga saya ada hitung-hitungannya juga seperti apa ya faktanya yang menguatkan itu. Jadi sudah price in, jadi sudah tidak ada lagi ekspektasi luar biasa, maksudnya seperti itu. Jadi orang sudah menganggap itu sudah lumrah gitu Bapak Ibu ya. Nah, oke, berikutnya dari informasi ini juga saya dapatkan bahwa diinformasikan pertumbuhan aset Beris mengalami naik dari 33% dari tahun lalu ya, pada semester 1 tahun lalu. Itu perlu Bapak Ibu ketahui juga bahwa saat ini masih terjadi proses konversi aset daripada kanal ATS yang ada di Aceh ya. Jadi dari bank konvensional itu akan dilebur ke dalam bank BRI Syariah seperti itu. Jadi otomatis dari sisi aset, dari sisi liabilitas, dari sisi laba ini masih akan terus meningkat seperti itu ya. Namun sepertinya sih sudah inline nih, sudah terlihat ritmenya bahwa sudah mulai stabil seperti itu ya. Konversinya terus berlanjut tapi ritmenya sudah mulai stabil. Nah, dari sini diinformasikan juga bahwa selain pertemuan ini terjadi juga dilihat bahwa memang secara bisnis ya, secara bisnis ini Beris juga mengalami pertumbuhan ya dari sisi organik mereka. Dari sisi internal mereka memang kinerja Beris tetap baik ya, karena mampu mencatatkan kenaikan pembiayaan, segmen pembiayaan sebesar 39% pada sektor konsumer, di mana portfolionya masih fokus kepada UMKM dan juga retail, masih terus menjadi porsi yang terbesar gitu. Jadi secara ekspansi organik pun, secara bisnis internal pun ini bertumbuh ya Beris ya. Nah, jadi didukung juga oleh konversi asetnya, secara ekspansi bisnis organiknya ini juga memang bertumbuh. Jadi secara fundamental Beris saat ini juga masih on track ya gitu Bapak Ibu ya. Nah, saya ingin sedikit melakukan kalkulasi terhadap data-data fakta ini ya, agar bisa memberikan informasi yang lebih baik kepada Bapak Ibu semua. Seperti apa sih sebenarnya impact-nya gitu ya? Kenapa kok tidak ada apresiasinya gitu? Oke, tentu saja kita butuh informasi dari laporan keuangan Bapak Ibu ya. Di sini saya sudah punya untuk laporan keuangan kuartal 1 ya. Jadi saya belum punya laporan kuartal 2 karena ini masih berita saja. Jadi kita masih coba lakukan estimasi ya. Sebagai pembanding yang kita butuhkan adalah data Q1 ya, untuk saya perlihatkan pembandingannya seperti apa. Nah, yang kita butuhkan adalah ekuitas ya Bapak Ibu ya. Kita ambil di sini di 5,16 triliun ya. Kemudian juga kita butuh informasi lembar sahamnya di 9,716 ya, 9,72 berarti ya, kita pakai situ aja. Terus kita juga butuh laba bersihnya, yaitu kita ambil di sini ya, sebesar 75,1 miliar seperti itu. Nah, selain pembanding dari sisi kuartal 1 2020, kita juga tetap butuh informasi full year 2019 ya. Jadi di sini kita ambil juga angkanya 30 miliar di sini ya. Dan juga untuk ekuitasnya itu kita gunakan di sini Bapak Ibu ya, di 5,088 triliun seperti itu. Di sini angkanya 5,088. Oke, kenapa saya butuh dua faktor tersebut akan saya ceritakan. Oke, jadi sebelumnya saya sudah punya hitung-hitungannya gitu ya, yaitu kalau diperhatikan ya, data full year 2019 di sini sebelah kiri ya, dengan ekuitas sebesar 5,088 triliun, lembar saham 9,72, book value-nya sebesar 523 rupiah per lembar saham ya.
di mana pada tahun 2019 ini net profitnya masih sebesar 30%. 30 miliar. Ya, dan ROE yaitu 0,59%. Ya. Dengan data fakta pada Q1 ya, di mana dengan meningkatnya net profit ke level 75 miliar pada kuartal 1 Bapak Ibu ya. Di sini ekuitasnya naik menjadi 5,16 triliun. Ya, tinggal dengan lembar saham yang sama, book value-nya meningkat menjadi 531 per lembar saham ya. Dan ROE juga melompat ke 5,82% seperti itu. Ya, ini tentu sebuah lompatan yang sangat tinggi sehingga sangat wajar sih ya harga sahamnya diapresiasi ketika laporan keuangan ini keluar Bapak Ibu ya, karena memang ini benar-benar sebuah lompatan kinerja seperti itu ya. ROE naik hampir 10 kali lipat ini. Seperti itu. Nah, sekarang apa yang terjadi pada Q2 ya? Berdasarkan data yang tadi kita dapatkan di berita ya Bapak Ibu ya, saya coba proyeksikan ya, realnya Bapak Ibu kita harus perhatikan lagi dari sisi laporan keuangannya, cuma saat ini belum ada. Jadi kita bisa ambil dulu angkanya ya. Saya perlukan data 2019 karena ini ya. Jadi saya kan dana, karena kita hanya punya angka labanya saja ya, yaitu 116 miliar. Jadi kita butuh angka ekuitas tahun 2019 untuk kita hitung sekiranya tabungan saldo laba ditahannya itu memberikan kontribusi ke ekuitas sebesar apa sih gitu. Jadi dari 5,08 ini kita tambahkan dengan 116, maka kita dapatkan 5204. Nah, dari situ kita bisa hitung lagi nih book value-nya ya. Dari kita tinggal bagi saja 9,72 itu menjadi Rp535 per lembar saham seperti itu ya. Jadi dari sini kita bisa lihat memang ada pertumbuhan ya. Jadi pertumbuhan itu terjadi untuk book value, namun ROE-nya mengalami penurunan Bapak Ibu ya, dari level 5,80% menjadi 4,46%. Nah, disinilah fakta yang saya sampaikan bahwa pelaku pasar menurut saya sudah mengadjust itu Bapak Ibu ya, sudah memproyeksikan bahwa di Q2-nya itu ya biasa-biasa saja gitu. Ya, mungkin akan lebih kurang baik dibandingkan Q1-nya seperti itu ya. Jadi, makanya kalau kita perhatikan di harga sahamnya di sini ya, itu di tanggal 23 Juli itu, di 22 Juli dirilis ya, itu biasa-biasa saja Bapak Ibu, harganya tidak banyak bergerak ya, di sekitar 480-an. Ya, kalau menurut saya ini terjadi karena berarti pelaku pasar sudah mengekspektasikan ya, toh harga book value juga sekitar Rp535 saja gitu kan, tidak beda jauh dengan harga saat itu. Jadi ya bagi mereka ini sudah price in lah ya, sudah di harga seperti itu. Nah, lalu pertanyaan sekarang, kenapa harganya bisa tiba-tiba naik lagi gitu ya pada hari ini di tanggal 28 Juli seperti itu. Nah, ini berita keduanya yang menarik Bapak Ibu ya, mengenai merger Bank Syariah BUMN ya, dimana sebenarnya ini sudah diberitakan sih sebelumnya ya, tapi mungkin sekarang dihembuskan lagi ya. Ini merupakan sebuah inisiatif atau visi daripada Menteri BUMN kita Pak Erick Thohir ya, untuk membuat sebuah bank syariah BUMN nasional yang memiliki aset besar gitu Bapak Ibu ya. Diharapkan itu bisa sebesar Dubai Islamic Bank seperti itu. Nah, yang akan dilakukan seperti apa sih? Jadi Bank Mandiri Syariah, Bank BNI Syariah, Bank BCA Syariah itu akan dilebur ya, disinyalir dalam tanda kutip ya, belum keluar rilis resminya, tapi disinyalir itu akan dilebur ke BRI Syariah. Jadi BRI Syariah akan menjadi induk daripada proses merger ini Bapak Ibu ya. Jadi dia akan memegang seluruh bisnisnya. Nah, sehingga kalau saya lihat ini akan lebih menjadi faktor yang mendorong harga saham BRI. Kenapa? Karena ini menjadi sebuah prospek masa depan Bapak Ibu ya. Karena yang diharapkan dari Bank Syariah Nasional ini adalah satu, itu dia bisa memiliki aset yang sangat besar sehingga mampu bersaing dengan bank-bank BUMN konvensional besar lainnya seperti Mandiri, BRI, ya, BNI. Jadi diharapkan mampu untuk bersaing. Yang tentu saja dia akan membuat kompetisi perbankan Indonesia semakin sehat karena masyarakat atau pelaku usaha memiliki akses pembiayaan yang lebih luas. Jadi tidak hanya serta-merta harus ke bank-bank konvensional, tapi juga bisa memilih akses pembiayaan ke bank-bank syariah. Karena mereka juga sudah memiliki aset yang besar, sehingga otomatis pembiayaannya mungkin akan lebih murah seperti itu. Itu yang diharapkan sih. Ya, jadi yang diharapkan terjadinya sinergi yang seperti itu ya. Seperti yang dilakukan oleh Dubai Islamic Bank di Uni Emirat Arab. Jadi Uni Emirat Arab memiliki sebuah bank yaitu DIB, Dubai Islamic Bank, sebagai bank syariah nasional terbesar ya di sana ya, menjadi bank tunggal. Nah, ini yang diharapkan oleh Indonesia ya. Jadi bisa perannya sebesar daripada Dubai Islamic Bank, di mana Dubai Islamic Bank ini nasabahnya sangat besar ya, karena dia merupakan bank syariah nasional ya, dan bank syariah nasional tunggal di situ ya. Itu bisa menjaring konsumen non muslim. Nah, itu yang diharapkan ya. Dengan transformasi itu, dengan adanya sebuah bank syariah yang sangat besar,
otomatis bisa penetrasinya bisa lebih besar lagi kan, mas cabang-cabangnya kan akan banyak tuh Bapak Ibu kalau di merger ya, mereka bisa menjangkau masyarakat, bisa lebih memberikan pembiayaan sehingga yaitu proses kompetisinya bisa lebih merata sehingga lebih sehat perbankannya. Itu sih poin plusnya. Jadi dengan ini tentu saja apa ya, kalau kita sebagai investor tentu saja kita punya visi ke depan ya, pasti ya kinerjanya daripada BRIS pasti akan membaik loh, seperti itu kan ya. Cuma memang quote and quote ya Bapak Ibu ya, ini belum akan terjadi dalam waktu dekat, jadi ini baru sebuah berita saja. Namun ya sekali lagi, namanya market itu pasti akan selalu bergerak terlebih dahulu ya, secara umum seperti itu, akan naik dahulu ya, akan selalu naik duluan seperti itu. Nah yang menariknya gini Bapak Ibu, yang ingin saya informasikan adalah di sini bagian bawah sini diinformasikan bahwa dengan adanya merger ini ya, maka Bank Syariah ini akan memiliki aset kurang lebih sekitar 537 triliun ya. Memang masih jauh lebih kecil dibandingkan total aset bank perbankan konvensional ya, itu masih sekitar 8.407. Namun dengan aset 537 triliun ini ya, diharapkan sudah mampu nih berpeluang tumbuh ya, setidaknya 2 digit Bapak Ibu, jadi di atas 10%. Nah ini yang menjadi sebuah poin plus. Jadi triggernya di sini Bapak Ibu. Jadi proyeksinya atau view-nya ke depan itu positif ya, bahwa BRIS itu bisa memiliki pertumbuhan double 2 digit ya, seperti itu. Dan kalau misalkan sudah terjadi mergernya, jadi ya ini kembali lagi bicaranya view masa depan ya. Dan yang menariknya lagi adalah kalau kita bandingkan dengan Dubai Islamic Bank, tadi dikatakan adalah sebesar Dubai Islamic Bank ya. Nah ini adalah data yang saya dapatkan di website Dubai Islamic Bank, bisa Bapak Ibu googling juga ya. Nah, ini mereka sudah merilis riset Q2-nya 2020 ya. Di sini kita langsung masuk ke bagian total aset. Nah, di sini diinformasikan nih Bapak Ibu ya. Total asetnya ini bertumbuh sebesar 295 billion Uni Emirat Dirham ya, mata uang dirham ya, seperti itu. Ya. Dan ROE-nya itu berkisar 15,5%. Ya, nah sekarang coba kita lakukan sedikit hitung-hitungan ya, seperti apa sih seberapa besar sih Bank Syariah BUMN itu ketika di merger itu apakah akan sama seperti DIB atau tidak, seperti itu ya. Nah, tadi sudah saya ada di sebelahnya di Bapak Ibu ya. Nah, ini saya sudah punya datanya. Jadi kalau tadi informasi ada 537 triliun untuk hasil mergernya, nah sekarang kita bandingkan dengan DIB ya, dengan aset daripada DIB. Dengan tadi 255 billion dirham Uni Emirat Arab, ini kalau kita konversikan berarti 295 miliar ya. Kalau kita pakai kursnya, 1 dirham adalah sebesar 3,95 rupiah, maka kita dapatkan asetnya daripada dirham adalah sebesar 1,165 di posisi saat ini, seperti ya, di posisi semester 1 2020. Jadi menariknya adalah kalau seperti ini ya, jadi ROE-nya sekitar 15,5% ya. Nah, berarti Bapak Ibu dengan setengah ya, asetnya setengah ya, setengahnya daripada sekarang ya, sehingga pelaku pasar simpel saja gitu estimasinya ya, berarti ROE-nya ya kurang lebih bisa sekitar 8-10% Bapak Ibu ya, 8-10%. Nah kalau dari situ kan simpel nih, kalau namanya perbankan ya, itu ya mungkin akan naik, akan mencapai daripada book value-nya. Jadi dari harga 470-an itu ya setidaknya bisa naik ke atas level 530-an seperti itu ya. Dan itu sudah terjadi pada hari ini. Jadi hitung-hitungan mereka gitu secara kasarnya adalah ya wajar kalau BRIS harus dihargai di book value-nya ya. Jangan perlu diingat juga Bapak Ibu, ini book value-nya masih di posisi Q2 ya. Dia masih akan terus bertambah. Jadi ya mereka proyeksinya mungkin sekitar, kalau saya lihat ya gitu ya, dari apresiasinya mungkin sekitar 600-an seperti itu ya. Jadi ya ini menurut saya merupakan trigger yang mendorong harga saham BRIS ya. Masih merupakan sebuah teori ya, hanya opini saya pribadi. Silahkan boleh sampaikan di kolom komentar dari teman-teman Bapak ataupun teman-teman atau Bapak Ibu yang mungkin punya informasi lebih baru lagi atau informasi yang lebih yang lebih nyata seperti itu ya. Boleh silahkan sampaikan di kolom komentar untuk kita diskusikan. Jadi kalau saya lihat triggernya seperti itu. Jadi karena diproyeksikan akan memiliki ROI yang baik ya, akan memiliki pertumbuhan laba yang baik, sehingga ya book value-nya ya diperkirakan akan bertumbuh kan, seperti itu ya. Jadi ya menurut saya harga 600 itu masih wajar buat BRIS saat ini ya. Nah sekarang kita ingin sedikit melihat ya dari sisi view teknikalnya. Sebelum saya tutup, saya ingin melihat dari sisi view teknikalnya. Oke. Nah kalau dari sisi view teknikalnya Bapak Ibu ya, ini
saya melihat masih ada satu peluang lagi kenaikan bagi BRIS ya, berdasarkan teknikalnya Bapak Ibu ya, yaitu harga sahamnya akan naik di level sini Bapak Ibu ya, dan ini adalah level level awal nih. Bentar. Ini adalah harga awalnya Bapak Ibu ya, harga waktu di IPO nih seperti ini. Jadi ya sekitar segini. Jadi masih ada satu kali peluang lagi kalau menurut saya melihat dari para pergerakan harga saham BRIS ini, dia akan naik ke level harga IPO-nya Bapak Ibu di sekitar sini 650 sampai 680 ya. Dimana kalau di situ kita hitung 680 sampai 650, anggaplah 600, kita ambil 650 Bapak Ibu ya. 650 itu kalau kita hitung bandingkan dengan book value-nya sebesar 1,2 kali seperti itu ya. Dan melihat kinerja perbankan nasional, harusnya 1,2 kali ini masih sudah menjadi sebuah batas wajar bagi estimasinya kalau menurut saya ya. Harusnya sudah tidak bisa lebih dari itu. Ya, jadi kalau bagi saya pribadi, kalau sudah sampai ke sana maka boleh cicil jual Bapak Ibu ya. Jadi bagi yang sudah investasi di bawah, saya hanya memberikan opini pribadi bahwa Bapak Ibu sudah boleh cicil jual ya. Karena 1,2 book value itu seharusnya sudah cukup tinggi ya. Kalau Bank Permata kalau salah kemarin dibeli sekitar 1,5 ya, 1,5 sampai 1,6 book value ya. Itu karena Bank Permata kan sudah lebih besar daripada Bank BRI Syariah. Jadi kalau Bank BRI Syariah 1,2 itu sebenarnya sudah dihargai sangat premium kalau menurut saya gitu ya. Jadi sudah boleh cicil jual sih, karena harusnya dari sisi pola teknikalnya sendiri pun kenaikannya terlalu tajam Bapak Ibu ya. Ini sangat tajam nih. Kalau sahamnya naik tajam ini biasanya tidak akan bertahan sangat lama. Jadi kalau dia sekali spike lagi, menurut saya dia sudah capai limit sih kalau menurut saya. Jadi bukan berarti akan langsung turun, cuman mungkin kenaikan berikutnya sudah tidak akan cepat seperti Bapak Ibu. Jadi dia sudah mencapai harga premiumnya. Secara fundamental saya melihat technical juga mengkonfirmasi sudah ada resist di sini ya. Ya seharusnya sih di situ adalah titik puncaknya ya, saya perkirakan gitu ya. Nggak pasti, tapi saya perkirakan di situ. Setelah itu BRIS mungkin akan mengalami profit taking. Ya, selanjutnya juga pergerakannya mungkin akan ya lebih lamban gitu ya, bukan berarti nggak bisa naik lagi, lebih lamban, masih perlu konfirmasi update berikutnya mengenai merger ini ya, mengenai juga laporan keuangan dia berikutnya seperti itu ya. Oke, baik, cukup sekian, saya harapkan bermanfaat sharing saya ini ya, memberikan informasi fakta-fakta yang bisa dicerna oleh Bapak Ibu semua, bisa diikuti sehingga bisa menambah wawasan Bapak Ibu semua mengenai apa yang terjadi pada harga saham. Jadi harga saham itu selalu umumnya bergerak terlebih dahulu Bapak Ibu ya. Jadi istilahnya itu ekspektasinya itu ya, perasaan optimisnya itu kadang-kadang berlebihan seperti itu. Ini yang terjadi di BRIS seperti itu ya. Jadi bukan berarti nggak bagus, tapi berlebihan. Kalau berlebihan maka lama-lama secara perlahan namun pasti akan kembali lagi di adjust ke fase normalnya. Itu sudah hal yang lumrah. Jadi berlebihan, greedy, di adjust lagi ke fase normalnya. Itu akan selalu terjadi pada harga saham. Ya, jadi jangan juga greedy ya. Bagi investasi menurut saya harga 600-an, 650 itu sudah area itu sudah boleh dilepas Bapak Ibu ya. Sudah saatnya jual karena sudah premium ya. Kalau dibandingkan dengan bank-bank konvensional tidak mungkin bisa lebih tinggi menurut saya ya. Karena kan kita sendiri kan asetnya juga masih lebih kecil seperti itu ya. Oke, baik. Sekian, terima kasih. Thanks for watching.